Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kecil namun berdampak besar. Shalom. Hari ini kita mau belajar mengenai perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan pengajarannya dengan menggunakan perumpamaan. Tujuannya adalah agar mudah dipahami orang pada waktu itu dan kita yang hidup pada masa kini. Peristiwanya memang sudah lampau, namun makna pengertian dari perumpamaan itu terus bergema hingga saat ini. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga seperti biji sesawi yang ditanam dan memberikan hasil yang besar. Kerajaan Tuhan adalah gambaran tentang kuasa Tuhan dalam suatu keadaan. Tuhan yang kita sembah berkuasa sepenuhnya di dalamnya. Hadirnya kerajaan Tuhan itu membuat manusia dapat menjalani kehidupan dalam kuasa pimpinan Tuhan. Di dalam Markus pasal yang keempat ayat 31, hal kerajaan Tuhan digambarkan seumpama biji sesawi. Dalam kehidupan orang-orang Yahudi sangat memahami biji sesawi sebagai biji yang paling kecil, tetapi dia bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon yang begitu besar. Ini adalah biji sesawi, bukan biji sawi. Sekalipun bentuknya kecil sama seperti biji sawi, tetapi biji sesawi ini setelah bertahun-tahun akan menjadi sebuah pohon yang sangat besar, sangat rindang. Lihatlah betapa besar batang pokoknya, sebesar pelukan 4 orang dewasa yang bergandengan tangan. Nah, biji yang paling kecil itu yang setelah ditaburkan akan bertumbuh menjadi tumbuhan yang besar seperti pohon beringin. Sesuatu yang kecil yang tidak bermakna jika didiamkan saja selamanya akan menjadi tidak berguna. Tetapi apabila itu diserahkan kepada tangan Tuhan yang kuasa, maka itu akan menghasilkan manfaat yang besar yang berguna bagi kehidupan ini. Seperti biji yang ditanam akan menjalani proses dari Tuhan ketika mengalami pertumbuhan sampai menjadi pohon yang besar. Demikian juga hal yang kecil yang membuat kita merasa tidak berarti, jika semuanya diserahkan kepada Tuhan akan memberikan hasil yang berguna. Menyadari akan hal ini, maka kita perlu memiliki pengertian yang benar akan kerajaan Tuhan. Kita perlu memahami bahwa setiap situasi Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kita perlu terus menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Masing-masing kita punya benih di dalam diri kita yang mungkin buat kita kecil, tetapi apabila itu diserahkan kepada tangan Tuhan yang penuh kuasa, maka itu akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan ini. Masalahnya adalah, maukah kita menyerahkan hidup kita yang kecil ini atau talenta yang ada di dalam kita yang kita rasa tidak ada apa-apanya ke dalam tangan Tuhan? Ketika
Ketika kita serahkan itu ke dalam tangan Tuhan yang kuasa, maka kita akan melihat bahwa hidup kita yang kecil, bahkan kemampuan kita yang mungkin kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan teman kita. Kita akan melihat bahwa hidup kita bisa memberi dampak yang besar buat orang lain. Serahkan hidup kita kepadanya, karena kerajaan surga berkuasa mengubahkan hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami memang kecil dan kemampuan kami mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain, tetapi kami mau bawa hidup kami, kemampuan yang ada pada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuasa. Kami yakin dan percaya Engkau yang memproses hidup kami, Engkau yang berkarya dalam hidup kami, akan mengubahkan sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, menjadi berdampak buat orang lain, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.